Saya tidak pernah jadi penganggur. Saya masuk SMA, kemudian kuliah saya menjadi pedagang bala-bala. Lulus kuliah, sebelum lulus kuliah saya sudah kerja di pabrik untuk melakukan studi membuat, ingat loh, saya bikin skripsi, bagaimana caranya bikin skripsi, saya tidak bayar. Saya membuat penelitian, ngelamar jadi tenaga kerja kontrak pura-puranya di PT Indobarat Rayon, digaji 200.000 selama 1 tahun, dan di tahun itulah saya membuat skripsi tentang industri. Tidak kayak orang. Setelah lulus kemudian saya kerja di balai latihan kerja luar negeri Binawan Praduta, saya ngerti urusan TKI itu. Setelah itu saya menjadi pedagang beras. Setelah menjadi pedagang beras saya menikah, dan saat saya menikah tidak ada saya nginep 1 malam pun di rumah mertua. Saya nginep di rumah sendiri yang itu ngontrak. Itulah laki-laki. Maka kalau dilihat dari statistik tingkat pengangguran tinggi, rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana, SMA. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Lulusan SD kenapa tidak nganggur? Nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni, disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan, belajar dulu naik pohon sudah. Nah, untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun, nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong, nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang? Mau menganggap tantangan? Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam.
pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana anak sekolah itu nanti datang ke sekolah muda ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolah yang sekolahnya siswanya 1000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari hai udah masak weh, daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ suruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu siswa lumayan, saya mah cuman bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses, berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah tanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuhi. Pulang sekolah geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin, Pak. Sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari, jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat, siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini, asal kita mau baca ini peluang. Jadi harus bagaimana? Sejak sekarang siapkan para petarung, siapkan orang-orang yang punya integritas, siapkan anak yang tidak malas, siapkan orang yang punya visi, siapkan semuanya bukan untuk menjadi pegawai, tapi siapkan semuanya menjadi produksi, menjadi manajer, menjadi pimpinan. Siapkan visi itu, masukkan dalam kepalanya, ini yang ingin saya wujudkan. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat kenapa sih ngurusin knalpot brong? Kenapa Gubernur Jawa Barat mengurusin anak yang merokok? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tawuran? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tukang nongkrong di warung? Yang kemudian kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin studi tour? Karena saya jadi pemimpin yang menyayangi rakyat saya. Saya jadi pemimpin yang menginginkan masa depan Jawa Barat tuh hebat. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam, tapi anak-anak saya sukses, daripada saya disebut ayah yang baik, anak-anak saya gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa puasa. Semuanya harus dilakoni itu. Kenapa? Sejak saya lahir sampai hari ini saya belum pernah jadi pengangguran. Sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah menjadi pengangguran. Kelas 1 SD saya sudah punya domba. Kelas 6 saya punya 40. Saya bisa nolong kakak saya yang butuh beli kacamata. Saya bisa nolong kakak saya yang mau nikah. Saya bisa nolong kakak saya yang untuk bayaran sekolah. Saya setiap tahun rumah saya dipotong untuk makan keluarga dan dibagi sama tetangga. Saya bisa nolong bapak saya. Ingat saja, bapak saya pasang listrik di rumah saya, itu jual domba saya. Artinya sejak kecil saya sudah punya kekayaan. Saya pakai sepeda
Yang tahun 84 itu harganya 120.000, mungkin sekarang setara dengan 12 juta. Dan itu dibeli dari hasil penjualan domba. Jadi saya itu kenapa percaya dirinya tinggi? Karena memang sudah didik itu. Kemudian saya tidak pernah nganggur. Saya pernah jualan es, saya pernah jualan agar-agar, saya pernah jualan layang-layang. Yang paling menarik adalah saya adalah pedagang rokok, tapi saya tidak merokok. Saya gaul dengan teman-teman SMA saya yang ngaboat. Apa itu ngaboat? Minum pil BK. Saya gaul dengan mereka, tapi saya tidak pernah ikut. Saya gaul dengan teman-teman saya yang peminum, pemabuk, tapi saya tidak pernah ikut minum dan mabuk. Kenapa? Karena hidup saya punya prinsip dalam hidup saya. Jadi ini yang pergaulan tuh harus dibuka, nggak boleh juga nggak ditutup. Kenapa? Orang yang sudah sejak kecil terbuka pergaulannya, bergaul dengan orang nakal, bergaul dengan berandalan, bergaul dengan mereka tapi tidak pernah berubah dan terbawa, itulah orang hebat. Yang hati-hati itu orang yang tidak pernah bergaul, suatu saat dia bergaul biasanya cepat terbawa dan dia jadi korban. Makanya anak kita nggak boleh ditutup, dia harus dibuka. Untuk apa? Dia memahami wawasan dan pandangan. Tidak ada. Saya tidak pernah jadi penganggur. Saya masuk SMA, kemudian kuliah saya menjadi pedagang bala-bala. Lulus kuliah, sebelum lulus kuliah saya sudah kerja di pabrik untuk melakukan studi membuat. Ingat loh, saya bikin skripsi. Bagaimana caranya bikin skripsi? Saya tidak bayar. Saya membuat penelitian, ngelamar jadi tenaga kerja kontrak pura-puranya di PT Indobarat Rayon, digaji 200.000 selama 1 tahun. Dan di tahun itulah saya membuat skripsi tentang industri. Tidak kayak orang. Setelah lulus kemudian saya kerja di balai latihan kerja luar negeri Binawan Praduta. Saya ngerti urusan TKI itu. Setelah itu saya menjadi pedagang beras. Setelah menjadi pedagang beras saya menikah. Dan saat saya menikah tidak ada saya nginep 1 malam pun di rumah mertua. Saya nginep di rumah sendiri yang itu ngontrak. Itulah laki-laki. Maka kalau dilihat dari statistik, tingkat pengangguran tinggi. Rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana, SMA. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Lulusan SD kenapa tidak nganggur? Nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni. Disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan, belajar dulu naik pohon sudah. Nah, untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun, nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong, nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian. 10%, ada yang 70%, sehingga anggaran ini habis oleh birokrat. Birokratnya tiap hari apa?
diskusi, seminar, launching. Setelah itu apa? Setiap ikon dibikin jingle, lagu. Jadi lagunya yang keren, produknya tidak ada. Maka saya ingin rubah di Jawa Barat. Saya mulai memimpin, saya memperlihatkan cara bagaimana menyelesaikan masalah dalam setiap hari. Bagaimana birokrat itu efisien. Bagaimana belanja pemerintah itu dibelanjakan pada publik. Ketika orang lain hampir frustasi. 2026 Jawa Barat kehilangan 2458 triliun uang. Seluruh provinsi Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun uang. Saya tidak pernah putus asa. Saya katakan, ini tantangan bagi saya. Semakin dikurangi, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk bergerak. Kenapa? Orang-orang hebat itu orang yang banyak puasanya dibanding yang banyak makannya. Saya tuh nggak pernah, putus asa, enggak. Kenapa? Ya sudah. Saya katakan, tahun depan nggak ada lagi itu makan minum di Pemda. Nggak ada lagi snack pagi. Kenapa? Semakin banyak snack pagi, semakin banyak makan siang di dus, semakin banyak orang kena diabetes.